Yang menjadi catatan di sini adalah kenapa ketaatan sama suami ini menjadi tiket surga? Karena suami juga punya tanggung jawab. Apa-apa yang terjadi pada istrinya tanggung jawab suami. Kalau istrinya kemudian melakukan kekhilafan, kemaksiatan, sementara suami membiarkannya, suami juga menanggung dosa jariah akan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang surga istri ada di tangan suami. Tema ini muncul karena beberapa pertanyaan dari netizen yang bertanya kepada tim Tauhid Cinta. Salah satunya, ada satu kasus di satu kota, ada seorang istri bingung karena punya ibu yang sudah sendiri, tapi pada sisi yang lain suaminya menginginkan dia ikut suaminya untuk tinggal di rumah suami dan kemudian mertuanya. Maka dalam konteks kegalauan itu, sang istri ini bertanya kepada tim dan kemudian kita akan membahasnya. Selain pertanyaan-pertanyaan yang juga saya kira mewakili kita semua, apakah kemudian istri ketika sudah menikah itu kemudian ketaatannya, tiket surganya ada di tangan suami, sementara Allah kan juga mengatakan bahwa ridallah fi ridal walidain, ridhonya Allah tergantung ridho orang tua. Oleh karena itu hari ini kita akan membahas itu. Pertama, bahwa Ummu Salamah mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. Rasulullah mengatakan begini, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat al-jannah. Jadi barang siapa, ini konteksnya seorang perempuan ketika dia meninggal dalam kondisi suaminya ridho sama dia, maka dia mendapatkan tiket surga. Ini mungkin salah satu sebab dan dalil kenapa surga istri ada di tangan suami. Sementara Abdurrahman bin Auf juga berkisah pernah mendengar Rasulullah bersabda, idza shollat al-mar'atu khamsaha, ketika seorang perempuan telah menunaikan kewajiban sholat 5 waktunya, wa shomat sahroha, kemudian dia juga telah melaksanakan puasa bulan Ramadannya, wa khafidat farjaha, kemudian dia juga menjaga kehormatannya, wa ta'at zaujaha, dan kemudian dia taat kepada suaminya, qilalaha, maka dikatakan kepada perempuan tadi, udkhuli al jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti, maka dia dikatakan silahkan Anda, wahai perempuan, dalam konteks ini istri, masuk surga, silahkan Anda pilih dari pintu mana Anda berkeinginan untuk memasukinya. Ini menguatkan lagi hadis dari Ummu Salamah tadi, bahwa ketika seorang istri mendapatkan ridho dari suaminya, maka tiket surga, bahkan ketika kemudian lewat hadis Abdurrahman bin Auf, bahkan disuruh memilih lewat tiket, lewat pintu mana surga dia kehendaki untuk memasukinya. Sementara Abu Hurairah, seorang sahabat yang sangat terkenal, banyak meriwayatkan hadis Nabi, juga pernah bercerita Rasulullah SAW bersabda, qila li Rasulullah SAW, pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ayyun nisa'i khair, ya Rasulullah, perempuan mana cirinya yang paling baik itu? Rasulullah kemudian, ciri-ciri perempuan baik itu, kata Kanjeng Nabi, allati tasurruhu idza nadhara, yang menyenangkan engkau wahai suami ketika engkau melihatnya, wa tuti'uhu idza amara, kemudian istri itu taat ketika engkau memerintahkannya, wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu, dan dia tidak menyelisihi
baik dalam konteks dirinya, dalam konteks harta, kepada apa-apa yang suaminya membencinya atau tidak suka. Dari 3 hadis ini, maka kemudian orang berkesimpulan kenapa kemudian surganya istri, tiketnya istri itu di tangan ridhonya seorang suami. Sementara kita tahu kemudian ada tarik-menarik antara seorang istri yang dia juga punya orang tua. Apakah kemudian ketika tiketnya kemudian berpindah surganya atas ridho suami, kemudian berarti dia mengabaikan orang tuanya. Maka ketika ada pertanyaan antara taat kepada orang tua dan suami, maka kemudian ini menjadi satu persoalan. Yang menarik adalah apakah ketika seorang perempuan diambil laki-laki sebagai istri, pada saat yang sama birrul walidainnya menjadi gugur. Para ulama mengatakan sesungguhnya tidak harus melihatnya seperti itu, karena birrul walidain itu ternyata derajatnya sebenarnya itu diperintahkan setelah kita diperintahkan anta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Setelah kita diperintahkan menyembah Allah, tidak mensekutukannya. Yang kedua itu langsung kita disuruh birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Maka idealnya seorang suami yang baik tidak harus menjadikan istrinya punya kebingungan apakah dia harus taat kepada dia kemudian dengan mengabaikan birrul walidain. Suami yang baik adalah suami yang bisa mendidik istrinya untuk tetap memuliakan kedua orang tuanya, karena seorang suami ketika menikah dengan seorang perempuan dijadikan istrinya, dia sudah punya tambahan orang tua yaitu sang mertua. Maka memuliakan kedua orang tua istri juga bagian dari memuliakan orang tua, sehingga kira-kira kalau dalam bahasa sekarang punya banyak tiket surga. Dari orang tua jika dapat ridho kita dapat surga, istri mendapatkan ridho dari suami juga dapat surga. Maka bagaimana pada titik tertentu suami juga memberikan keleluasaan dalam batas-batas tertentu, dia tetap bisa memuliakan orang tuanya, tapi pada saat yang sama kemudian istri juga punya keleluasaan, punya kelonggaran untuk bisa taat kepada sang suami. Yang menjadi persoalan ketika kasus yang sejak awal tadi saya sampaikan, bagaimana ketika ada pertentangan antara kemudian dia harus menuruti keinginan ibunya yang tinggal sendiri, sementara suaminya menginginkan dia untuk ikut membersamai dia dengan anak-anaknya tinggal di rumah mertuanya. Maka ketika pertanyaan itu muncul, saya memberikan jawaban. Maka ketika seorang istri sudah kemudian sama suami, maka dia harus mendahulukan keinginan suaminya. Toh kemudian dalam catatan agama kan keinginan suami untuk mengajak istrinya tinggal bersama dia itu bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang maksiat. Lain soal ketika suaminya mengajak istrinya untuk mendurhakai, memutus silaturahmi sama orang tuanya, bahkan tidak taat sama orang tuanya dalam hal-hal yang baik, maka di situ ketaatan sama suami tidak berlaku. Karena Rasulullah mengatakan la ta'ata li makhluqin fi masdiyatil al-khaliq. Jadi tidak ada ketaatan lil makhluk untuk makhluk di dalam konteks kemaksiatan. Ketika maksiat maka kemudian ketaatan itu menjadi gugur. Tetapi dalam kasus itu maka saya sarankan hendaknya Anda ikut suami tinggal di rumah mertua, kemudian ibu mintalah baik-baik, izinlah baik-baik, minta ridhonya untuk bisa mendampingi suami. Dan insya Allah kalau kita sampaikan dengan baik, maka kemudian insya Allah ibu kita juga ridho. Dan kemudian kita cari alternatif, kalau ibunya sendiri kita bisa tawarkan gitu, ada orang-orang yang membersamainya, atau kalau dia punya saudara yang lain kita meminta dengan baik-baik saudaranya untuk membersamai ibunya, atau kita hire orang untuk menemani ibu kita. Toh kemudian zaman sekarang canggih sekali, tempatnya juga nggak terlalu jauh, kita bisa silaturahmi dengan ibu kita
sesering mungkin tanpa harus kemudian mengorbankan kewajiban kita sebagai seorang istri. Intinya apa? Intinya bahwa seorang istri untuk dapat surga dengan ketaatan sama suami tidak harus mengorbankan, mendurhakai, atau bahkan kemudian memutuskan tali silaturahmi kedua orang tuanya. Akan lebih ideal kalau tiket surga itu kita dapatkan, dapat ridho dari kedua orang tua kita, sekaligus juga dapat ridho gara-gara ketaatan kita sama suami kita. Yang menjadi catatan di sini adalah kenapa ketaatan sama suami ini menjadi tiket surga? Karena suami juga punya tanggung jawab. Apa-apa yang terjadi pada istrinya tanggung jawab suami. Kalau istrinya kemudian melakukan kekhilafan, kemaksiatan, sementara suami membiarkannya, suami juga menanggung dosa jariah akan itu. Tetapi kalau suaminya baik, kemudian mengarahkan menjadi imam yang terbaik, maka disitulah kemudian segala sesuatu yang dilakukan istri harus dengan seizin suami. Dia keluar rumah, itu harus dengan izin suaminya. Melakukan sesuatu juga mesti dengan izin suaminya. Kalau itu terjadi, ideal betul ya, suami menjadi imam yang bisa mendidik istrinya, sementara istrinya juga taat, dan kemudian suami memberikan keleluasaan, istrinya juga akan mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya dengan tetap memuliakan mereka. Rasulullah SAW pernah mengatakan ketika ditanya oleh sahabat, ayyun nasi a'damu haqqan 'alal mar'ah, siapakah manusia yang paling berat diberikan penghormatan atas seorang perempuan? Maka Rasulullah menjawab, zaujuha, yaitu suaminya, tentunya ketika dia sudah menikah. Dan kemudian Rasulullah ditanya lagi, fa ayyun nasi haqqan 'alar rajul, dan siapa yang paling berat mendapatkan penghormatan dari seorang laki-laki? Qala, Rasulullah mengatakan, ummuhu, yaitu ibunya. Dari sini maka kemudian kita bisa menarik sebuah kesimpulan, memang betul ketika seorang perempuan sudah kemudian menikah, maka dia tanggung jawab suaminya, dan ketaatan istri kepada suaminya akan mendapatkan tiket surga ketika suaminya ridho. Tapi pada saat yang sama kemudian suami yang baik, walaupun dia milik ibunya, tetapi suami yang baik juga memberikan keleluasaan. Bahkan menurut saya suami yang baik adalah suami yang memberikan, mendorong tetap dia memuliakan kedua orang tua istrinya. Maka ini tidak mesti dipertentangkan, tapi dalam konteks-konteks yang ekstrim, maka istri harus mendahulukan ketaatan kepada suaminya, wabil khusus di dalam konteks suaminya memang menjadi imam yang baik dan tidak melakukan kemaksiatan atau menyuruh kemaksiatan kepada sang istri. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sebuah wacana, sehingga kebingungan, kadang-kadang pertanyaan besar, kenapa gitu istri harus taat sama suami, saklek, dan kemudian orang tuanya diabaikan. Islam tidak mengajarkan itu, karena dua-duanya adalah tiket surga bagi seorang istri, dari suaminya sekaligus dari kedua orang tuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.